حي على الفلاح. Alhamdulillahilladzi ja'ala amwalan nasi naran idza ukhidhat bi ghairi istihqaq. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Syahadata 'abdin ahsana muamalatal khalqi liyuhsina muamalatal khalaq. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi bidini qala al-judur asy-syiqaq wa gharasa usul al-ifaq. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa ala kulli simahil akhlaq. Amma ba'du fa ya ibadallah usikum wa iyaya bittaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Hadirin jamaah Jumat yang berbahagia, sebelum saya menyampaikan isi khutbah yang kita ambil dari judul kebatilan pokok kehancuran, terlebih dahulu kami mengajak, menghimbau semoga kita selalu meningkatkan iman takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menyempurnakan, dengan ikhlas melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala dengan istiqomah, dan juga meninggalkan segala larangan Allah Subhanahu wa taala dengan istiqomah. Selain itu pula kita selalu bersyukur kepada Allah bahwa kita masih dikaruniai kenikmatan iman, Islam, ihsan, sehat, panjang umur untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kenikmatan Allah yang berikan kepada kita sebagai hamba yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya selalu istiqomah, mendapatkan berkah dan ridha oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah Jumat yang berbahagia, nafsu ingin mempunyai harta banyak itu ada pada manusia sampai masuk ke yang kubur. Sebagaimana dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat At-Takatsur, alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir, yang artinya kamu telah dilalaikan oleh nafsu berlebih-lebihan sehingga kamu masuk kubur. Nafsu ingin banyak tadi seringkali melalaikan manusia daripada menjalankan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dan suka melanggar larangannya. Melanggar larangan Allah buat mendapatkan harta itu dinamakan menempuh jalan batal, jalan yang tidak sah atau jalan haram. Jalan batal itu segala lapangan dan tingkatan bisa terdapat, seperti di kalangan kaum tani, kaum buruh, saudagar, dan di badan-badan pemerintahan. Dilakukan oleh segala tingkatan. Sedikit benar orang yang terselamat daripadanya. Yang terselamat itu namanya orang soleh. Orang soleh itu jumlahnya sedikit dan terasing, tetapi merekalah yang bahagia, berbahagia dan beruntung. Sebagaimana dalam sabda beliau Rasulullah SAW, tuba lil ghurabah. Ila manil ghurabah? Qala unasun salihuna qalilun fi unasin su'in katsir may yaqsihim aktsaru mimma yuti'uhum.
Berbahagialah orang-orang yang asing. Ditanya, siapakah orang-orang yang asing itu ya Rasul? Jawab Nabi, yaitu orang-orang soleh yang jumlahnya sedikit ada di sekitar orang-orang jahat yang jumlahnya banyak. Orang-orang yang berlaku durhaka kepada orang-orang yang soleh itu lebih banyak dibandingkan dengan orang-orang yang taat kepada orang-orang yang soleh. Pada mereka lantaran menurunkan nafsu berlebih-lebihan, maka banyaklah orang yang menempuh jalan batal buat mendapatkan harta seperti merampok, mencuri, menipu, berjudi, makan sogok, korupsi, makan riba, dan lain-lainnya. Pokoknya kita sebagai orang Islam dilarang untuk memakan harta dengan jalan batal. Sebagaimana dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nisa ayat 29, ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batili illa an takuna tijaratan an taradin minkum wala taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu makan harta kamu di antara kamu dengan batal, kecuali atas jalan perdagangan dengan suka sama suka antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah amat kasih kepada kamu. Kita hidup dalam masyarakat sebagai satu tubuh, antara satu anggota dengan anggota harus saling memelihara dan menjaga, saling hormat menghormati, supaya tubuh menjadi sehat dan kuat. Maka harta benda yang dimiliki oleh seorang itu harus dipelihara dan dijaga oleh yang lainnya. Karena terganggunya keamanan seorang itu membawa kekacauan semua. Sebab kalau kita sudah membenarkan diri kita memakan harta orang dengan jalan batal, maka tidak ada hak bagi kita buat menegur orang, mengingatkan orang kalau ia memakan harta kita dengan jalan batal. Kita sudah tidak hak menegurnya lagi, tidak mengingatkan. Pokoknya kalau kita benarkan diri kita berbuat batal, maka kita harus benarkan pula orang lain berbuat batal. Kalau kita makan harta orang dengan batal, maka harta kita pun dimakan orang dengan batal. Maka nyatalah bahwa kebatilan itu pokok dari kekacauan dan kekalutan. Contoh, memakan harta orang dengan jalan batal yang boleh dikatakan paling rendah adalah seperti yang diterangkan oleh beliau Nabi Muhammad SAW. Man akhada amwalan nasi yuridu adaha adallahu anhu, wa man akhadaha yuridu itlafaha atlafahullah. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Ahmad bin Majah, yang artinya barang siapa mengambil, meminjam harta orang dengan tujuan akan dibayarnya, niscaya Allah berikan daripadanya, Allah akan membayarkan. Dan barang siapa mengambil harta orang dengan tujuan hendak dibinasakan, niscaya Allah binasakan dia. Untuk itu mudah-mudahan Allah selamatkan daripada nafsu banyak mendapat harta tadi, dari jalan yang batal. Kita selalu dapatkan perlindungan Allah Subhanahu wa taala.
dan teguhkan keimanan kita, teguhkannya kita supaya berlaku jujur dalam segala kerja dan usaha, supaya keadaan kita menjadi tentram. Apalagi saat yang demikian, kita sudah berada memasuki negara kita yang tercinta 75 tahun, dan saat ini kita berada di akhir tahun 1441. Marilah kita berupaya dengan perbuatan yang baik, dengan usaha-usaha yang adil dan jujur, lebih-lebih para pemimpin kita yang kita percayakan untuk mengelola negara ini. Mudah-mudahan beliau Allah jadikan orang-orang yang selalu beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, selalu berbuat adil dan jujur, dan mengharapkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, semoga kita kaum muslimin dan muslimat selalu mendapatkan perlindungan keselamatan dari Allah Subhanahu wa taala, dan dengan adanya wabah corona ini secepatnya Allah menghapuskan, menghilangkan di permukaan bumi, khususnya di negara kita yang tercinta ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fa idza ja'a amrullahi qudiya bil haqqi wa khasira hunalika mubtilun. Maka apabila datang perintah Allah, lalu dihukumilah antara mereka dengan sebenarnya, dan rugilah di sana orang-orang yang takwa. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fi minal ayati wa dhikril hakim, wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah azim li wa lakum wa lisa'iril muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat, wastaghfiruhu